surat edaran OJK itu langkah-langkah yang diambil oleh leasing kendaraan ini apakah memang sudah, bagaimana pengaturannya, sehingga hari ini insya Allah kita akan putuskan. Silakan Pak Adira. Situasi yang ada sekarang ini tidak harus sektor formal, yang bisa jadi kan misalnya contoh dia seorang PNS dengan analisa kami, misalnya ada keluarganya yang di Jawa di lockdown, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja, mungkin dia kirimkan uang, jadi uang angsuran tersebut mungkin ya terpakai dengan hal tersebut. Jadi ya itu analisa kami dengan profesional maupun pekerja swasta yang formal lain yang tidak termasuk dalam sektor informal. Yang kedua, dari data kami ini Pak, ini sesuai dengan instruksi manajemen kami sendiri, itu dari semua nasabah ini, kalau ini kan saya tambahkan sedikit, wilayah yang saya tangani itu dia dari Tinombo Selatan sampai Sausum. Jadi kalau Tinombo ke selatan sana itu ada di Kota Raya memang Pak. Jadi kita satu aturan yang diberlakukan. Jadi semua nasabah itu yang kami cover, termasuk baik itu motor maupun mobil, itu kebanyakan dari tim kami itu karena untuk menjaga instruksi pemerintah social distancing, physical distancing. Jadi kami biasakan untuk teman-teman tim kami, tim Adira itu untuk jemput bola. Maksudnya mereka itu ke sana bukan untuk melakukan penagihan, tapi untuk melakukan apakah nasabah ini mau ikut penangguhan ataupun relaksasi atau tidak. Karena ada beberapa nasabah juga yang kami tanyakan, ini kan dalam sistem penangguhan Pak hanya ditangguhkan, bukan dipotong ataupun dikurangi, kecuali itu mungkin penambahan tenor. Jadi ada nasabah yang mau ikut, ada juga nasabah yang memang tidak mau Pak, karena mereka pikir kalau dilakukan penangguhan tambah lama lagi selesainya, begitu. Dari semua nasabah ini kurang lebih itu yang kami lakukan proses tersebut itu sekitar 25%. Jadi kan kalau tidak salah kemarin ada yang itu instruksi berlaku ini sebenarnya Pak dari bulan Maret. Pemerintah pusat umumkan itu dari bulan Maret. Kalau tidak salah ada kemarin yang masuk instruksi Pak Wakil Bupati sendiri yang bisa kita realisasi ini pada saat dilakukan kebijakan pemerintah tersebut. Yang menunjuk sebelumnya itu tidak bisa dikenakan. Kalau tidak salah saya baca kemarin ada gambar-gambar yang dari instruksi Pak Wakil sendiri gitu. Nah tapi kalau dari kami sendiri, kami lihat dulu, kami analisa Pak, apakah dia ini dan nasabah tersebut ini memang dia menunggak itu faktor memang pekerjaannya atau gimana. Kalau memang pekerjaannya, kalau memang dari sektor formal sendiri memang keuangannya yang mereka kirim itu mungkin ada keluarganya di jauh-jauh itu mereka kirim, nah itu kami lakukan Pak. Karena untuk sektor formal sendiri kami analisa. Dari sistem transaksi pun ini Pak, kita ada penangguhan. Dari penangguhan maupun perpanjangan tenor. Kalau kita tangguhkan Pak, itu berarti ditangguhkan. Kalau perpanjangan tenor, mungkin sisa tenornya yang ada itu kami kembalikan ulang. Dengan sistem berarti angsurannya yang menurun. Gitu. Jadi persoalan ini baik dari instruksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu kami sudah cover semua terkait masalah penangguhan. Jadi untuk sekarang ini dari kami itu Pak, kami memang jemput bola ke rumah nasabah karena jangan sampai instruksi itu kami langgar, jangan sampai nasabah itu menumpuk di kantor. Itu kan satu hal yang penting juga kami jaga, jangan sampai nasabah itu menumpuk di kantor. Jadi kami terapkan tim dengan protokol kesehatan mereka
ke lapangan semua Pak. Dan mereka pun kita di lapangan itu kami bekali dengan vitamin segala macam. Aturannya ya, jadi sudah diundang mereka sama dengan kemarin di Bangladesh seperti itu. Jadi ternyata mereka sudah jalan. Ya, cuman kita ya namanya dari pemerintah daerah, kalau umpamanya kita tidak tahu dan berkembang di luar seperti ini, kita tidak bisa jelaskan. Sehingga seperti bank kemarin kita kirim surat ke OPD atau perangkat daerah termasuk camat-camat supaya menghimbau masyarakatnya kalau berhubungan dengan perbankan mereka harus konsultasi dengan perbankan masing-masing. Nah, sehingga nanti clear. Jadi sehingga kami nantinya di pemerintahan ini, di pemerintah bisa sudah menjelaskan kepada masyarakat karena masing-masing punya aturan-aturannya. Walaupun ini sama, tetapi kan dari kebijakannya masing-masing seperti itu. Dari perbankan itu mereka lihat lagi, teliti lagi, sampai mereka kunjungi lagi nasabah itu gimana memang. Nah seperti tadi ada yang mau, ada yang tidak, ya kan? Kalau umur tangguh kan juga tetap dibayar, kecuali bilang hapus saja, oh memang rame orang. Ini kan tidak, hanya penangguhan. Kita tidak tahu penangguhan ini COVID ini sampai kapan, ya. Nah kalau kita tahu macam bencana alam, nah, kita bisa perkirakan dari tanggap daruratnya. Nah, itu ditentukan. Ini ada juga, tapi cuma per bulan, bukan per tahun. Seperti BNPB diberlakukan sampai 29 Mei, kan begitu. Lalu, nah artinya sama juga, diperpanjang. Nah, kita ini bukan bencana alam, tapi ini bentuk dari non bencana alam. Oke, jadi terima kasih ya, berarti sudah yang lainnya. Nah ini juga kenapa kita undang dari TNI Polri karena langsung berhadapan dengan masyarakat Pak ya. Apalagi TNI ada babinsa, terus sebentar nantinya sudah ada, nanti kita pertanyaan-pertanyaan itu ini kan menyangkut juga keamanan. Sudah jadi COVID begini, keamanan juga tidak terjaga, tambah repot ya. Repot kira ini Pak ya, menghadapi satu saja ini 1,5 mati. Yang masjid-masjid masih lagi saya pusing kepala juga. Bukan angsuran ke konsumen. Yang kedua itu kita lakukan juga reschedule atau perpanjangan tenor. Yang ketiga kami lakukan mix antara keduanya karena kami lakukan 3 hal ini karena melihat kondisi keuangan dari konsumen. Ya, yang kami lakukan sama juga dengan Adira, kami melakukan jemput bola, kami mendatangi konsumen, menanyakan kondisi usaha dari konsumen. Ada juga konsumen yang memang punya inisiatif untuk datang ke kantor mengajukan permohonan, tapi tidak semua konsumen mau penangguhan. Pada saat kami sudah menjelaskan prosesnya, ada konsumen yang memang tidak mau istilahnya ditangguhkan, tidak mau juga diperpanjang karena dia menganggap juga itu hutang yang harus dibayar. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau sampai saat ini kami masih melakukan hal tersebut karena masih sekitar 15% dari total konsumen kami yang masuk untuk melakukan permintaan penangguhan sampai saat ini. Seperti itu. Jadi ini masih sampai saat ini masih kami terus lakukan
walaupun sudah tanggal 30, tapi memang belum 100% selesai konsumen kami. Jadi ini masih tetap kami lakukan, Pak, seperti itu. Ya. Naik TOP atau jangka waktu. Seperti instruksi dari Pak Jokowi, kita kasih maksimal itu 12 bulan ataupun setahun dengan ketentuan 3 boleh, 6, 9, dan 12. Ya, untuk sektornya tadi yang kita itu ada 7 sektor, ya, dari transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, sama pertambangan. Itu yang prioritas kita untuk diajukan relaksasi. Ya, tidak kemungkinan untuk yang pendapatan tetap seperti PNS, ya, dan juga karyawan tetap, ya, karyawan swasta itu tetap kita ajuin kalau emang, tapi tetap ada komite, Pak, ya, karena kan kalau PNS itu kan udah penghasilan tiap bulannya, jadi tidak ada menyangkut paut dengan masalah sekarang kalau yang bisa dari kita di grup sendiri. Ya, tetap kalau memang yang tadi fixing kami itu mau mengajukan, tetap kita ajukan, tetap boleh, ya, tapi tetap ada komitenya, tidak langsung disetujui di hari itu. Ya, itu aja. Ya, mungkin itu aja, Pak. Kondisi situasi saat ini, BAF juga melakukan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Depo dan penurunan nilai angsuran dan perpanjangan tenor. Jadi terkait dengan anjuran pemerintah juga terkait untuk masyarakat melakukan social distancing, sehingga BAF melakukan cara pengajuannya, nasabah tidak perlu mengunjungi kantor BAF, tapi cukup mengakses website yang disediakan, yaitu www.baf.id. Di situ sudah ada pengumuman dan ada formulir pengajuan yang harus diisi. Kemudian baf.id. Baf. Ya, ya. Wah, ini bagus. Canggih lagi nih. Kemudian melakukan pengiriman pengajuan melalui email, ditujukan ke email bafcs_pengajuan@baf.id. Kemudian mungkin banyak konsumen juga yang tidak bisa mengakses, tapi konsumen kami lakukan penelponan dan konsumen datang ke kantor. Ada beberapa konsumen juga yang kesulitan, tidak memiliki email, sehingga kami melayani dengan baik. Kami bantu pembuatan email, mengarahkan sampai mengirim email tersebut. Dan dilakukan yang melakukan analisa itu adalah kantor pusat. Sentralisasi akan dibalas emailnya dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja. Ya, itu saja, Pak, yang saya sampaikan dari BAF. Terima kasih. Mana lebih tinggi, presiden ada atau OJK. Makanya kita juga ketika kita terus berdebat, kita tidak mau juga kan. Nah, jadi akhirnya kita tetap sosialisasi masalah aturan yang sebenarnya seperti apa. Terus yang kedua, untuk di Parigi sendiri kita ada beberapa kebijakan. Yang pertama, seperti ada teman-teman infokan, kita tidak ada penundaan pembayaran, artinya kita melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi yang kita gunakan itu maksimal yang kita pakai untuk saat ini adalah 6 bulan, maksimal 6 bulan, ya. Jadi yang pertama kita pakai itu grace period. Grace period ini artinya konsumen hanya membayar bunga dulu. Tergantung konsumen minta berapa bulan, tapi maksimalnya saat ini kita berikan selama 6 bulan, ya. Konsumen hanya membayarkan bunga dulu. Terus yang kedua, bisa dikombinasi, konsumen membayar bunga terus perpanjangan tenor. Artinya ketika membayar bunga, ya kan, dia bisa melakukan perpanjangan tenor juga, seperti itu. Terus ada keputusan manajemen juga, ketika memang sudah konsumen tidak mau mengambil pembayaran bunga atau perpanjangan tenor karena akan panjang lagi kan, seperti itu, kita punya opsi. Ibaratnya konsumen seandainya mempunyai angsuran sebesar 1 juta, ya kan, kita boleh terima itu 50%-nya, seperti itu. Itu opsi terakhir yang kita gunakan. Terus untuk semua nasabah, dan rata-rata untuk Parigi sendiri sebagian besar mengambil opsi seperti itu yang kita gunakan, dibandingkan mereka melakukan penambahan tenor jadi panjang lagi. Mereka punya kewajiban seperti itu sih, Pak. Kurang lebih untuk dari
BFI Parigi sendiri seperti itu untuk relaksasinya. Dan sampai saat ini ya cukup banyak yang, maksud saya yang kayak tadi diinfokan, kita tidak memilih-milih siapa yang sebenarnya yang kita mau ajukan relaksasi, ya kan? Tapi secara aturan memang seperti tadi bilang, ya, apalagi terutama untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan harian, ya, itu paling utama yang kita coba lakukan relaksasi. Dan ada untuk konsumen yang mengajukan untuk restro itu kita sudah ada solusi lain juga. Begini, di bulan pertama dari bulan 4, 5, dan 6 kita itu bisa kasih keringanan ke customer untuk tidak bayar full angsuran, hanya sekitar maksimal 25%. Jadi tambah, semoga saja tidak bertambah ya Pak ya. Jadi kalau memang nanti sudah normal kembali, sudah kembali seperti biasanya. Nah, tapi kalau toh memang nanti masih pandemi ini masih berlanjut, berarti nanti ada kebijakan lagi yang harus dikeluarkan setelah bulan 6 nanti. Apakah akan ditambah lagi 3 bulan atau 6 bulan? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Yang mewakili Polres dan TNI dan semua peserta rapat. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dua lembaga dari Adira dan Mandala ini, bisa jadikan contoh. Penjelasannya hampir sama dengan perbankan, ya, hampir sama dengan perbankan. Jadi prinsipnya tidak ada satu lembaga pembiayaan pun yang seperti saya Sekolah dihapus karena terdampak. Yang ada adalah penangguhan, restrukturisasi, ya, atau perpanjangan dan seterusnya. Jadi sama, berarti semua baik perbankan maupun lembaga pembiayaan ini semua mengacu kepada peraturan OJK. Ya. Jadi tinggal menganalisa kebutuhan kepentingan nasabahnya masing-masing, ya, apakah dia terdampak atau tidak. Jadi sekali lagi bahwa hampir sama dengan perbankan. Jadi kesimpulan yang bisa kita pastikan di rapat ini bahwa tidak satupun lembaga pembiayaan yang ada di Parigi Motong itu menghapus atau memutihkan nasabahnya dari perkreditan karena terdampak. Yang ada hanyalah penangguhan, restrukturisasi. Kredit itu sifatnya positif. Saya kira ini tinggal kebijakan dari masing-masing pembiayaan. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan tadi mungkin ini bisa juga menjadi pertimbangan ketika kondisi kedaruratan seperti ini. Banyak sekali usaha-usaha yang ya katakanlah memang mati suri. Artinya terutama pedagang-pedagang kecil itu perputaran uang itu sangat minim. Nah, oleh karena itu ini yang kami harapkan jadi prioritas bagi teman-teman di pembiayaan untuk bisa membantu. Ya, kalau kondisi kedaruratan itu memang bahasa membantu itu yang paling tepat. Jadi apa yang menjadi kebijakan dari OJK itu bisa disampaikan atau diterapkan di teman-teman yang kredit usaha. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Oke, begini, sehingga kami undang lagi supaya memperjelas, dan kami akan mengirim surat edaran ke camat sampai ke desa supaya menghimbau masyarakatnya untuk mereka. Jadi kalau pemain tadi itu tidak bisa ke sana, yang nasabah itu yang datang, tahu? Jadi nanti kita himbau kepada mereka, apabila tidak didatangi, maka nasabah itu sendiri yang mendatangi kantornya masing-masing. Iya. Gitu toh? Iya. Jadi kita pemerintah begitu saja pemerintah itu. Ya. Karena kita juga Pak tidak, dengan banyaknya nasabah ini tidak bisa ada memang yang sempat Mas sudah sudah data semua,
tapi memang belum kesampaian waktu itu. Masih tetap ditagih-tagih terus. Nah, apa terjadilah instruksi presiden dengan OJK. Dia bilang, kamu tidak dengar itu presiden. Tidak turun, ini instruksi edarannya OJK, mana lebih tinggi, presiden atau OJK? Kalau macam sebagai semua orang antar kita orang di sini. Oke, saya kira tidak ada lagi ya. Alhamdulillah pada prinsipnya kita sepakati, dan saya mohon kepada kita semuanya, kepada para yang melaksanakan pembiayaan ini, kita harus betul-betul sosialisasikan dengan baik kepada nasabahnya, sehingga insya Allah semua akan berjalan lancar. Jadi saja himbau, bahkan kalau bisa seperti tadi masing-masing punya aturan-aturan begini-begini, dibuat satu tulisan, bisa enggak? Ya, gantung Pak. Ya, ada tulisan begini-begini. Tadi kan beda-beda. Bisa enggak? Ibu, bapak buat dalam satu tulisan brosur. Ya. Oh, kita juga dapat. TNI juga dapat. Polri juga dapat. Jadi kalau gampang kita sosialisasikan, seperti ada kebijakan ini, di sini kebijakannya begini, di sini kebijakannya begini. Boleh enggak? Bisa enggak ini? Ya, sehingga kita bisa sosialisasikan bersama. Jadi pakai masker, sehingga saya juga tidak ada yang tidak pakai masker. Biar bicara begini pakai masker, apa boleh buat? Orang tahu kalau pemainnya saya di mana? Di HP, bapak pakai masker ini. Kenapa? Ketahuan? Iya, ketahuan Pak. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari corona. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma shalli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.